Jadi sebagaimana tadi pendahuluan, saya ingin coba kita berdiskusi terkait dengan implementasi ISO 9001 ya, versi 2015 atau sistem manajemen mutu atau QMS di tempat kerja. Nah, jadi agendanya itu kita ada 2 hari. Jadi yang pertama ini adalah malam ini ya. Jadi terkait dengan apa itu ISO, sejarah perkembangan, kemudian dengan prinsip-prinsip ya. Besok kita akan coba terkait dengan klausul-klausul dan checklist klausul ya. Ada beberapa studi kasus, kalau Bapak Ibu punya masalah yang ingin disampaikan dan dipecahkan, mari kita share masalahnya di sini. Jadi tidak hanya kebahagiaan, tapi dukanya atau masalah yang terkait dengan ISO 9001, silakan Bapak Ibu share di forum ini. Jadi begitu ya. Saya ingin dulu meng-ice breaking terkait dengan mutu. Nah, saya ingin 3 orang dari Bapak Ibu bisa berpendapat terkait dengan mutu. Nah, apa itu mutu? Silakan. 3 orang ya, 3 orang. Ini kita namanya workshop nih. Namanya workshop itu kita harus bawa masalah ya, bawa masalah supaya kita bisa pecahkan. Mutu, apa itu mutu? Silakan. Ada yang mau share terkait dengan mutu? Ada yang mau share? Silakan. Nanti dari Standar ID ada yang akan ngasih giveaway nih. Silakan, apa itu mutu? Itu saya udah kasih gambar tuh kan, gambarnya ada. Kalau masih belum bisa jawab ya kebangetan nih. Kualitas, Kang. Kualitas, ya. Ada lagi yang lain? Saya kasih pancingan deh. Saya Kang Ben. Silakan, Om Barka, silakan. Jadi mutu tuh kayak acuan atau patokan yang udah diakui bersama gitu. Siap. Jadi acuan ya, acuan yang disepakati oleh para pihak ya untuk dipenuhi. Ya. Nah, itu mutu, boleh. Ya. Saya kasih clue. Ini baru 2 orang nih, 1 orang lagi. Saya kasih clue. Kalau Bapak Ibu belanja online, ketika barang tiba di tempat Bapak Ibu ternyata tidak sesuai. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan itu, apakah mutu barangnya bagus atau tidak itu? Kalau begitu. Ya, kadang kita selalu komplain, selalu berkeluh kesah terkait dengan misalkan tadi kondisi barang, ketika sampai ke tempat kita barangnya hancur atau rusak atau warnanya beda ya, di iklan atau di brosur warnanya hitam, ternyata yang datang ke tempat kita adalah putih. Nah, apakah itu mutu? Itu satu ya. Yang kedua, sesuai janjinya barang akan dikirimkan 1 kali 24 jam, ternyata setelah 8 hari barang belum nyampe-nyampe, baru hari ke-11 barangnya nyampe. Apakah itu mutu? Nah, hal lain. Terhadap barang yang A tadi, di kasus A dikirim, harganya Rp100 lebih mahal. Apakah itu mutu? Jadi banyak ya dimensi mutu itu. Jadi mutu itu apa? Ini ada yang dicat, Kang. Silakan, dibaca saja. Dijaga berdasarkan pakem atau standar yang telah ditentukan dari Mas Afrizal Adi Putra. Ya, sehingga satu orang dengan yang lain mendapatkan bentuk dan kualitas yang sama. Boleh, silakan berpendapat Bapak Ibu. Jadi kita coba ngomongin mutu itu dari segala sisi ya, dari segala dimensi. Boleh jadi mutu dari bentuk produk, spesifikasi produk, boleh jadi dari after sales-nya, pelayanan setelah pembelian, ya kan? Yang ketiga boleh jadi delivery-nya. Delivery-nya boleh jadi memenuhi harapan kita. Nah, ini dari M. Nur
Yuta Afrian, ukuran baik buruk suatu layanan atau benda. Betul, ya. Baik buruk. Nah, baik buruknya itu standarnya apa? Standarnya adalah janji, ya, atau komitmen, atau spesifikasi yang telah disepakati bersama. Kang Ben, kalau saya lihat iklan-iklan kan saya nggak sepakat dengan spesifikasinya. Ketika Anda beli, kita membeli barang itu berarti kita sudah sepakat, ya, sudah sepakat, ya, akadnya sudah jalan. Itu dia. Silakan Om Daniel, sudah raise hand nih. Silakan Om Daniel. Mutu ini apa nih? Kita masih ngomongin mutu ya. Mutu apa sih mutu? Kalau produk barang ya, produk jadi itu gampang lihatnya dibandingkan dengan janji ya. Tapi kalau jasa atau pelayanan, nah ini bagaimana? Seperti yang sudah saya tadi contohkan, naik kereta listrik ya dari Bogor menuju Jakarta Kota. Nah, secara janji jarak bisa ditempuh dalam waktu misalkan 1,5 jam, ternyata ngaret menjadi 3 jam. Nah, itu berarti biasanya orang, wah nggak mutu. Nah, misalkan gitu ya. Ada lagi yang lain terkait mutu? Kesesuaian serangkaian karakteristik produk atau jasa dengan standar. Berarti sesuai dengan standar karakteristik. Nah, kita sudah mulai paham nih apa itu mutu ya. Saya kasih gambar ulekan. Dalam bahasa Jawa itu mutu, tapi bukan mutu, yang dimaksud itu bukan ini. Jadi mutu dalam bahasa sehari-hari adalah kesesuaian ya. Kesesuaian produk dan jasa antara yang dijanjikan dengan yang terrealisasi. Itulah mutu ya. Mutu itu naik turun ya, punya range antara range sekian sampai range sekian. Makanya kita bisa membandingkan. Kita bisa memilih. Kalau uangnya kurang, berarti beli mobilnya misalkan LGCC saja ya. Kalau duitnya cukup, bisa uangnya cukup, bisa langsung beli Pajero misalkan. Nah, itu terkait dengan mutu. Jadi mutu itu sangat sangat subjektif terkait dengan keinginan atau kemampuan orang yang membutuhkannya ya. Biasanya kita mengenal istilah ada harga, ada rupa. Nah, itu terkait dengan mutu. Jadi mutu suatu benda atau pelayanan semakin tinggi biasanya harganya juga akan semakin naik ya. Jadi mutu itu adalah kesesuaian antara apa yang dijanjikan, baik itu produk dan jasa dengan realisasi ya. Janjinya apa? Bentuknya, warnanya, pengantarannya, harganya, durability-nya atau ketahanannya, atau fungsinya. Bisa fungsinya Bapak Ibu ya. Fungsinya ya, Bapak Ibu membeli suatu benda karena Bapak Ibu menilai benda itu berdasarkan fungsinya. Misalkan Bapak Ibu beli ember ya, Bapak Ibu beli ember. Nah, ember itu fungsinya untuk menampung air. Ketika datang, embernya ternyata bolong sehingga fungsi menampung air menjadi tidak ada atau terganggu. Nah, disitulah kita akan bilang kualitas atau mutu dari ember itu adalah jelek, misalkan ya. Jadi banyak dimensinya ya, tapi kita akan cari, kita akan ambil benang merahnya. Jadi benang merah dari mutu itu adalah kesesuaian ya, apa yang dijanjikan ya terkait produk dan jasa dibandingkan dengan realisasi ya. Jadi ada yang janjinya apa? Janjinya yang tadi itu ya, dimensinya banyak. Ada dimensi bentuk ya, ada dimensi harga, ada dimensi fungsi, ada dimensi macam-macam ya, rupa-rupa warnanya ya. Jadi mutu itu adalah kesesuaian antara apa yang dijanjikan ya, apa yang diiklankan gitu ya, secara gampangnya dengan realisasi ya. Perusahaan-perusahaan jasa misalnya pengangkut limbah nih, pengangkut limbah B3 misalkan. Dia punya komitmen atau janji ya disesuai iklannya bahwa pengambilan limbah itu maksimal 1 kali 24 jam. Misalkan kalau teleponnya jam 19,
dia bisa mengambil paling telat jam 7 pagi misalkan gitu ya. Ternyata pada kenyataannya dia berhari-hari baru bisa ngerespon. Nah, itu berarti mutunya patut dipertanyakan. Ingat, mutu itu adalah kesesuaian antara yang dijanjikan dengan yang direalisasikan ya. Mutu makin tinggi berarti janji dengan realisasi makin dekat. Atau kalau mutunya dikatakan makin bagus, berarti realisasi melebihi janji. Jadi melewati janji. Jadi janjinya misalkan 1 hari 24 jam, ternyata 2 jam dia udah nyampe ya ke rumah misalkan dalam dunia paket ya. Jadi ada perusahaan atau orang yang berusaha ya memulai bisnis dengan memberikan layanan begitu, janjinya 4 hari, 1 hari sudah nyampe, kan bagus tuh ya. Jadi beyond expectation ya, jadi customer seneng, wah ini bagus nih. Nah gitu ya, jadi kita akan ngobrolin mutu lebih lanjut ya. Nah ini Om Daniel, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berjalannya berjalannya ITM KRK apa ya? Duh, saya gaptek nih kalau disingkat-singkat gini ya. Ya, jadi ada syarat-syarat. Betul, syarat-syarat yang saya maksud tadi apa yang dijanjikan ya. Nah, biasanya kalau dimensi fungsi, biasanya ada standar yang diacu. Kalau produk biasanya mengacu ke standar nasional Indonesia ya. Tapi kalau untuk pelayanan biasanya ada namanya standar pelayanan minimum ya. Standar pelayanan minimum SPM ya. Jadi kalau kita naik kereta menggunakan jasa PT Kereta Api ya, nah, itu ada SPM-nya. Jadi misalkan ya ketika mau masuk ada pramugarinya ya memberikan salam, selamat malam Pak Daniel, silahkan masuk Pak, semoga perjalanannya menyenangkan. Nah itu begitu ya. Nah ada lagi SPM terkait dengan jalan tol, ini yang kemarin kecelakaan ya, artis yang kecelakaan di tol Trans Jawa ya kemarin dengan menggunakan mobil mewah ya. Nah, itu SPM ya, SPM standar pelayanan minimum di jalan tol sudah ada, sudah ditetapkan ya. Jadi kalau produk nanti kalau ditanya ada pertanyaan, kalau produk ngacunya kemana Kang? Nah, biasanya itu ke SNI kalau di Indonesia ya. Kalau untuk standar internasional banyak ya. Jadi biasanya asosiasi ya industri-industri berkumpul membentuk asosiasi atau perkumpulan, mereka membuatkan standar ya. Jadi misalkan standar apa yang Bapak Ibu bisa kasih contoh ya. Misalkan standar alat kerja lah ya, alat kerja misalkan pacul ya, pacul atau cangkul itu ada standarnya Bapak Ibu, jangan salah ya. Kemudian apalagi gelas ada ya, segala macam itu SNI sekarang sudah mulai dilengkapi ya. Jadi kalau untuk produk itu kita biasanya standar yang diacu adalah SNI ya. Kemudian kalau untuk jasa biasanya ada namanya SPM ya, standar pelayanan minimum ya, itu biasanya di BUMN, kemudian di lembaga-lembaga pemerintah atau instansi ya, biasanya terkait dengan kecepatan dan ketepatan pelayanan ya, biasanya ngurus SIM atau STNK atau KTP biasanya ya, dokumen kependudukan. Nah itu di Dukcapil biasanya menerapkan SPM ya, standar pelayanan minimum, misal maksimal pencetakan KTP itu misalkan dalam waktu 40 hari misalkan. Jadi itu standar pelayanan minimum. Kalau dia kurang dari itu berarti tambah baik ya. Tapi kalau lebih dari itu berarti mutunya tambah buruk ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait mutu ya. Ingat mutu itu adalah kesesuaian ya, kesesuaian apa yang dijanjikan dengan realisasi baik terkait produk maupun terkait jasa ya. Kemudian yang kedua, dimensi mutu itu banyak ya, tergantung si yang menggunakan jasa atau produk itu ya. Ada yang membeli barang karena warnanya, ada yang membeli barang karena murahnya,
Ada yang membeli barang karena kecepatan pengirimannya, karena saking butuhnya ya. Dulu waktu awal-awal pandemi kita dipusingkan dengan hand sanitizer ya. Hand sanitizer mahal, susah didapat ya. Sekarang hand sanitizer banyak ya. Nah, jadi begitu ya terkait mutu. Oke, Bapak Ibu, sekilas tentang mutu ya. Mutu itu apa? Udah kita bahas ya. Kita lanjut. Nah, sejarah perkembangan ISO 9001 terkait mutu sebenarnya secara tahun ya, kita mengenal ada 6 era ya, 6 era mutu ya. Jadi antara sebelum tahun 1920 itu dianggap era tanpa mutu. Ingat ya, Baraya ya. Jadi sebelum tahun 1920 itu para ahli berpendapat, bersepakat bahwa sebelum tahun 1920 itu disebut dengan era tanpa mutu ya. Jadi produsen berjaya ya, mereka menetapkan membuat barang atau jasa dengan semena-mena ya. Jadi konsumen tidak ada pilihan ya sebelum 1920. Kemudian dari 1921 sampai 1935 itu adalah era inspeksi. Nah, jadi sudah mulai dikenal pabrik-pabrik atau pembuat atau produsen itu melakukan inspeksi. Nah, di tahap ini mereka memisahkan mana benda yang cacat ya, yang berfungsi, mana benda yang bagus. Nah, di situ sudah ada sortir ya. Kemudian era selanjutnya itu 10 tahun kemudian itu dari 35 sampai ke 45 atau 49 itu era setelah era inspeksi, kemudian era terkait dengan era penjaminan mutu ya. Kemudian makin ke sini itu akan menjadi era manajemen mutu terpadu ya, dimulai dengan diterbitkannya standar ISO tahun 1987 yang pertama ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang mengenal ISO-nya baru-baru ini yang versi 2015 itu sebenarnya sudah 4 kali revisi itu ya. Jadi dari ISO 9001 versi 87, kemudian 94, kemudian berlanjut ke 2000, kemudian berlanjut ke 2008, dan terakhir yang 2015 dengan beberapa revisi ya. Khusus untuk di Indonesia ya, ISO 9001 yang di dunia internasional disebut dengan Quality Management System itu diadop dan dikonversi menjadi SNI, Standar Nasional Indonesia ISO 9001 versi 2015. Jadi Bapak Ibu kalau mau mempelajari silahkan download SNI ISO 9001 tahun 2015. Nanti rekan-rekan dari Standar ID akan membagikan kopinya ya, kopinya. Ingat, disclaimer dulu nih saya ya, bahwa SNI yang dibagikan itu hanya untuk keperluan training saja ya, untuk keperluan studi. Jangan diperjualbelikan ya Bapak Ibu ya. Nanti diperjualbelikan nih, walaupun 100 nanti kita akan berdosa nih, sangat tidak etis ya. Dapatnya gratis kemudian dijual lagi ya, jangan ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas lagi terkait dengan ISO ya, ISO. Nah, tujuan 1001 itu apa sih ya? Untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan Standar Dunia, yaitu ISO ya. Bapak Ibu, salah satu yang misleading, salah arti, salah paham, gagal paham terkait ISO, ISO itu tidak mengatur standar produk ya. Jadi misalkan ya, gelas, standar gelas itu tidak diatur dalam ISO, spesifikasi gelas itu diatur dalam SNI ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan bahwa ISO ini tidak membuat standar spesifik terkait produk, tetapi ini generik ya, generik standar untuk pengelolaan kualitas ya. Jadi jangan salah nih. Nanti kalau ada ownernya, bosnya ya, tolong kita mau ISO nih supaya kita ada standar gitu misalkan. Enggak. Jadi ngacu standar itu adalah
Tadi udah dibilang, satu ke SPM, yang kedua ke SNI ya. Jadi SPM ke SNI. Nah, yang ketiga, mohon maaf, saya kasih ralat, insert. Nah, standarnya itu bisa juga mengacu ke peraturan tertentu ya, ke peraturan tertentu. Misalkan untuk kualitas ekspor ya, ada aturan Permendag misalkan ya, peraturan Menteri Perdagangan misalkan ya. Jadi barang-barang yang sebelum diekspor itu harus memenuhi persyaratan A, B, C, D, E, F, G misalkan ya. Jadi klausul persyaratan ISO ya, persyaratan standar produk dan pelayanan itu ditambah lagi satu ya. Jadi yang pertama tadi SNI, yang kedua SPM, yang ketiga adalah regulasi ya. Ya Bapak Ibu, jadi harus dipahami bahwa produk, spesifikasi produk itu tidak diatur dalam ISO ya, itu tergantung benda atau jasa yang Bapak Ibu jalankan selama ini ya. Jadi ngacu ke SNI, ke SPM, atau ke regulasi yang ada ya. Nah, Pak Beni, Kang Ben, gimana kalau ada permintaan pelanggan? Nah, itu juga salah satu spesifikasi yang bisa kita acu untuk membuat atau menghantarkan produk dan jasa. Jadi ada 4 ya. Jadi yang pertama tadi SNI, yang kedua adalah SPM, yang ketiga adalah regulasi, dan yang keempat adalah requirement dari pelanggan. Nanti di klausul itu ada ya. Jadi permintaan atau persyaratan yang datang dari pelanggan itu ada di ISO 9001 kali ini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, tujuan dan keuntungan terkait dengan penerapan ISO, Bapak Ibu, harus kita pahami, ISO itu harus diimplementasikan ya. Nowadays ya, sekarang ini karena kepentingan tender ya, biasanya orang suka shortcut ya, beli sertifikat. Saya nggak menyalahkan ya, tetapi lebih baik apa yang sudah kita keluarkan uangnya itu berhasil guna ya, balik lagi ke kita. Berupa apa? Berupa peningkatan mutu produk atau pelayanan jasa. Yang kedua adalah sistem kita menjadi efektif ya. Selanjutnya adalah itu kita akan membangun budaya kerja bermutu ya, dan perbaikan berkelanjutan ya, berkesinambungan, kemudian meningkatkan kompetensi dan motivasi karyawan, kemudian adanya tanggung jawab wewenang dan standar kerja yang jelas. Ini penting ya, tanggung jawab wewenang standar kerja yang jelas itu penting ya, supaya orang bekerja aman dan nyaman. Insya Allah kalau dua faktor itu dipenuhi, maka tempat kerja kita akan menjadi lebih produktif. Kalau udah produktif, Bapak Ibu, ingat apa yang akan terjadi, kita akan semakin kompetitif ya. Artinya kita akan bisa semakin berkompetisi ya, bersaing dengan kompetitor-kompetitor. Misalkan kalau kita punya barang ya, misalkan sama-sama membuat gelas. Nah, kalau menerapkan ISO ya dengan benar tentunya, dengan implementatif, bukan beli doang sertifikat nih ya, tetapi dia mengimplementasikan. Hitungan saya, kajian saya selalu ditanya ya kalau membantu orang, Kang Ben, kalau saya mensertifikasi, mengimplementasi ISO 9001, kira-kira berapa nilai uangnya, keuntungan buat perusahaan. Nah, kita harus sudah bisa memberikan nilai gambaran angka-angka ya. Itu kalau sudah advance ya. Tapi kalau udah pada tahap awal, kita bilang pada tahap awal Bapak Ibu bisa memulai ISO dengan keuntungan masih abstrak nih ya. Jadi masih kualitatif, meningkatkan mutu dan sebagainya. Yang kedua adalah eksternal. Ya, eksternal ini justru ini adalah tujuan utama dari ISO ya. Satu, memenuhi keinginan pelanggan. Ini kalau bisa beyond ya, kalau bisa beyond. Beyond itu artinya di atas. Jadi kalau pelanggan minta nilainya 6, nah kita bisa ngasih 6,5, 7, 8, pokoknya di atas keinginan pelanggan. Jadi kalau pelanggan inginnya 2 hari, nah kita bisa kasih 1 hari. Jadi beyond customer expectation. Jadi di atas, melebihi harapan dari pelanggan ya. Kedua, menjamin konsistensi mutu. Nah, ini Bapak Ibu yang agak susah ya. Kita jalankan bersama-sama, mohon maaf ini autokritik. Jadi
mutu produk atau pelayanan jasa ini suka bagusnya di awal saja ya. Ketika sudah maju ya mutu produk atau mutu layanan biasanya semakin jongkok ya. Jadi biasanya ya makin banyak order, nah itu mohon maaf ya, mohon dijaga, harusnya makin banyak order, mutunya minimal bertahan atau itu bisa ditingkatkan ya. Kalau di kita ini mohon maaf ya, beberapa amatan saya itu biasanya kebiasaan kita ya, kalau ordernya makin banyak, kalau tidak disertai dengan implementasi ISO 9001, biasanya konsistensi mutu produk itu tidak bisa dijamin ya. Bentuknya kadang gepeng, kadang bulat, kadang persegi, macam-macam ya. Itu karena tidak implementasi ISO 9001 secara ajeg ya. Kemudian layanan jasa, janjinya 2 hari, kadang ada 1 hari, kadang ada 2 hari, kadang ada 3 hari, dan seterusnya ya. Yang ketiga adalah memberikan keyakinan dan kepastian pelanggan. Bapak Ibu, pelanggan itu butuhnya itu pasti ya. Jadi kalau janji 2 hari, pasti 2 hari ya. Jangan ngaret. Kalau lebih cepat, bagus. Itulah yang dinamakan dengan beyond expectation ya. Jadi memenuhi keinginan pelanggan atau di atasnya ya. Yang ketiga tadi memberikan keyakinan kepada pelanggan. Jadi kalau orang sudah ISO 9001 biasanya dia akan lebih pede untuk mengkontak kita ya karena oh ini udah ISO 91 nih. Jadi konsistensi produk yang dikirim akan bagus ya. Jadi kalau terkait suhu pengiriman misalkan 20, dia akan berusaha untuk ngirim di angka itu ya. Kemudian selanjutnya memberikan jaminan terhadap pelanggan. Jaminan apa Bapak Ibu? Jaminan terhadap apa yang dijanjikan ya. Apa yang dijanjikannya apa? Misalkan bentuk, harga, kecepatan pengiriman misalkan ya. Kemudian layanan purna jual ya. Bapak Ibu kebayang nggak kalau beli mobil, beli kulkas, beli ini ketika ada rusak atau spare part-nya aus atau rusak, itu kita tidak ada layanan purna jual nih. Beli spare part nggak ada, ya duit kita ada, tapi beli spare part-nya tidak ada. Nah, itu akan menjadi masukan-masukan bagi pelanggan di masa mendatang untuk memilih produk dan jasa ya. Begitu juga dengan karir Bapak Ibu ya, kita harus memantaskan diri supaya bos atau perusahaan kita itu mempunyai keyakinan bahwa kalau merekrut kita kita akan memberikan kontribusi yang positif. Nah, itu jadi pesan moral saya sih begitu ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu meningkatkan pangsa pasar marketing tools ya. Di beberapa tender, di beberapa pekerjaan ya, customer atau calon customer meminta, mensyaratkan ya bahwa kita atau calon vendor atau calon kontraktornya harus memiliki ISO 9001. Dari situ maka daya saing kita akan semakin tinggi ya, competitiveness kita akan naik ya. Kalau itu diminta, tapi kalau enggak ya tidak bisa ya, kita tidak bisa membandingkan. Nah, tapi kebanyakan ya pekerjaan-pekerjaan itu membutuhkan di prakualifikasinya adalah ISO 9001. Kenapa? Karena mereka butuh jaminan ya. Mereka butuh keyakinan, kepastian ya bahwa produk dan jasa yang mereka inginkan itu bisa kita penuhi ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Tapi banyak orang juga yang tidak bisa mengkuantifikasi. Jadi membuat terang atau membuat berapa nilai duitnya ya kalau saya sudah berhasil mengimplementasi ISO misalkan ya. Nah, itu banyak yang nggak bisa ya. Semua jawaban adalah jawaban kuantitatif. Nanti di webinar yang lain kita akan coba bahas ya, sebenarnya berapa sih duitnya kalau kita menerapkan 9001 secara ajeg ya, misalnya dalam 3 tahun misalkan. Jadi kalau kita mau ngajuin proyek ke owner ya, ke pimpinan, jadi kita akan selalu membuat CBA ya, cost benefit analysis. Nah, dari situ kita harus sudah bisa memasukkan berapa nilainya yang bisa kita presentasikan kepada manajemen supaya proyek sertifikasi ISO misalkan itu berjalan ya, disetujui. Ingat satu lagi terkait dengan sertifikat-sertifikat yang instan, saya tidak menyalahkan, saya juga tidak melarang, tapi
saya menyarankan kalau bisa implementasikan ya. Jadi tidak hanya selembar 2 lembar sertifikat, tapi diimplementasikan. Insya Allah, saya pengalaman punya perusahaan ya, 3 itu semuanya saya implementasiin ya, itu berdaya guna dan sangat membantu ya. Jadi banyak. Jadi tidak hanya sekedar hiasan di lobi atau hiasan di ruang meeting ya sertifikatnya, tapi itu beneran. Jadi saya sangat terbantu dalam mengelola perusahaan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke prinsip-prinsip ISO 9001 Bapak Ibu. Jadi di ISO 9000 2015 versi 2015 terdapat 7 prinsip ya. Saya ingin tahu dulu nih, prinsip itu apa sih? Prinsip itu adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum ya, baik individu ya yang dijadikan oleh seorang sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak ya, untuk sebuah jasa atau produk yang dihasilkan. Jadi prinsip nih Bapak Ibu ya, di ISO 9001 ya, itu ada 7 ya. Jadi kita akan coba bacakan ya di sini. 1, fokus kepada pelanggan ya, customer focus. Ini adalah prinsip yang paling utama dalam ISO 9001 versi 2015 ya. Yang kedua adalah kepemimpinan atau leadership ya. Leadership dalam hal ini adalah para pucuk pimpinan perusahaan, para pengurus, manajer ya, middle management ya. Kemudian yang ketiga adalah engagement people ya. Jadi ini keterlibatan dari orang-orang yang ada di organisasi ya. Yang keempat adalah pendekatan proses atau process approach. Yang kelima adalah improvement ya, perbaikan berkelanjutan yang tadi disinggung. Kemudian yang keenam adalah evidence based decision making. Jadi dalam membuat keputusan kita harus berdasarkan bukti ya. Jadi keputusan berbasis bukti, evidence based decision making ya. Itu umpannya ada 2, data dan report. Jadi ada data dan ada laporan. Jadi jangan sekali-kali ya kita membuat keputusan tanpa itu ya. Di ISO 9001 versi 2015 ini sangat prohibited ya, tidak boleh ya. Jadi tapi ya kadang-kadang di perusahaan kan begitu ya, ownernya yang punya perusahaan ya mutusin aja. Nah itu tolong tugas kita semua untuk bisa memberikan pemahaman bahwa alangkah lebih baik dan alangkah lebih bagus bahwa suatu keputusan akan lebih bagus jika didukung oleh data-data dan laporan ya. Kemudian yang terakhir adalah relationship management ya. Kenapa ada relationship management? Karena dalam suatu perusahaan atau tempat kerja ya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Minimal ada 4 pihak yang terlibat dalam pembuatan atau penyampaian produk dan jasa ya kepada pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan tentunya ya, customer, calon customer atau calon pelanggan atau customer ya. Yang kedua adalah diri kita sendiri, produsen, baik itu penyedia jasa maupun penyedia produk. Yang ketiga adalah apa? Adalah penyedia jasa dan produk di luar kita. Jadi yang kita pakai, yang kita kenal sehari-hari sebagai supplier atau vendors ya. Jadi itulah yang disebut dengan relation management. Kemudian ada juga relation management itu terkait dengan ke regulator, misalkan ya, ke pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian ke badan-badan sertifikasi, misalkan ya. Jadi ada keterkaitan di situ. Nah, itu untuk yang external relationship, tetapi untuk yang internal itu hubungan antar proses atau departemen ya. Jadi kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Kita akan bahas satu-satu nih terkait. Kita akan coba ngomongin tentang fokus pelanggan ya. Bapak Ibu, fokus pelanggan ini adalah prinsip yang paling utama di dalam ISO 9001 versi 2015 ya. Ini nggak berubah nih dari sejak zaman baheula ya. Jadi customer focus ini adalah prinsip utama ya. Apa sih yang menjadi fokus utama dari manajemen mutu? Ya ini customer focus ya. Jadi organisasi dituntut harus dapat memberikan produk atau jasa yang melebihi harapan. Ingat ya di garis bawah ini, melebihi harapan ya. Jadi nanti kenapa harus melebihi harapan? Yang kedua untuk menggali kepuasan pelanggan, yang kedua untuk
mencegah kegagalan ya. Kalau gagalnya 10%, kemudian tetapi dia standarnya 112, berarti masih ada 102%. Jadi kalau pemenuhannya 100, berarti dia masih tetap beyond expectation ya. Jadi ada 2% dia. Jadi begitu. Kemudian fokus pada pelanggan juga dikarenakan kesulitan yang hanya dicapai tanpa adanya usaha. Nah, ini tolong Bapak Ibu, target dalam dunia mutu adalah kepuasan pelanggan. Yang dibuktikan, nah ini harus ada bukti ya. Konsumen puas itu buktinya apa? Yang pertama, boleh jadi buktinya melalui hasil survei ya. Yang kedua, apalagi? Order ulang ya. Jadi order ulang. Yang ketiga apalagi? Peningkatan volume order ya. Nah, itu nanti dalam ISO 9000 terkait dengan objektif dan target mutu itu bisa dicantumkan ke situ. Jadi sebagai KPI ya. Jadi ingat fokus pelanggan adalah berusaha memberikan produk atau jasa yang melebihi harapan mereka. Kang Ben, kenapa selalu harus melebihi harapan? Itu tadi ya. Yang pertama untuk dapat repeat order, yang kedua adalah untuk mencegah kejatuhan, kegagalan proses ya. Bayangin kalau melebihi harapannya 10%, ketika kegagalannya 8, berarti kita masih beyond expectation, masih di atas harapan para pelanggan ya. Ingat, ada yang mau ditanyain Bapak Ibu terkait dengan fokus pelanggan? Nah, saat ini di tempat Bapak Ibu saya harapkan fokus pelanggan itu beneran ya. Jadi beneran. Apa sih nanti akan kita bahas di klausul-klausul. Tetapi ini adalah prinsip utama, fokus pelanggan. Jika pemimpin puncak sampai ke level bawah, misalkan OB, security dan lain sebagainya ya, tukang sapu gitu ya, itu memahami bahwa customer focus adalah prinsip yang utama, maka insya Allah ya, si organisasi akan maju ini ya. Kebayang Bapak Ibu ya, ketika kita masuk ke suatu lobby ya, sang resepsionis itu berkata layaknya kasir di toko ini ya, di toko swalayan ya, mini swalayan ya. Selamat pagi Bapak, semoga hari ini Bapak cerah, atau semoga hari ini Bapak bahagia ya. Nah, itu salah satu ekspresi bahwa kita itu fokus kepada pelanggan ya. Selain kita memenuhi harapan baik secara pas ya maupun beyond expectation ya. Kita akan lanjut ke pemimpinan. Kepemimpinan merupakan prinsip kedua dalam prinsip-prinsip ISO 9001 versi 2015. Kepemimpinan ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena pimpinan puncak itulah yang berwenang memutuskan, mengambil keputusan ya di segala aspek biasanya ya. Jadi biasanya kalau ada supervisor memutuskan di level supervisinya, kemudian ada manajer di level departemen head-nya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pada intinya adalah mereka akan tergantung kepada manajemen puncak ya. Ke manajemen puncak ini adalah drive ya, penggerak utama bagi kesuksesan suatu implementasi ISO 9001 ya. Jadi kalau tanpa adanya komitmen kepemimpinan maka ini tidak jarang organisasi satu ya tidak bisa mempertahankan pelanggan ya. Pelanggan kabur satu-satu ya. Yang kedua, karena pelanggan kabur satu-satu maka order tidak ada atau berkurang. Kedua faktor ini bisa menyebabkan perusahaan atau tempat kerja menjadi tidak sustain, tidak bisa bertahan hidup ya, tidak bisa survive, tidak bisa sustain atau berumur panjang, itu tidak bisa. Karena apa? Salah satu poinnya adalah kepemimpinan yang lemah ya. Pemimpin itu tidak melulu harus setiap hari hadir ya, tetapi ketika sekalinya hadir, datang ya, dia turun dari gerbang atau dari kantor, dia akan melakukan gemba ya, turun ke lapangan melihat, kemudian ngobrol, bertanya kepada karyawannya bagaimana kondisi Bapak pagi ini ya, seperti itulah. Jadi tidak melulu harus formal, tetapi seorang pemimpin di tempat kerja itu harus menjaga asa ya, menjaga asa anak buahnya supaya mereka bersama-sama memajukan perusahaannya ya. Lihat di sini ya,
Pemimpin harus mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Nah, ini pihak yang berkepentingan seperti pelanggan, pemilik modal, pegawai, pemasok, pemodal, masyarakat, dan sebagainya ya. Pemimpin harus membangun visi yang jelas. Ingat Bapak Ibu ya, pemimpin kalau tidak punya visi bingung. Perusahaannya harus akan dibawa kemana ya. Tidak jelas ya, tidak jelas. Misalkan dalam 10 tahun saya ingin perusahaan saya ini tadinya mobilnya 2 menjadi 10 misalkan. Nah, itu adalah visi ya. Visi ya, visi ke depan. Misinya adalah misalkan berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia atau berkontribusi positif terhadap penyediaan garam misalkan ya. Jadi banyak itu ya Bapak Ibu ya terkait dengan visi misi dan kepemimpinan leadership di perusahaan. Yang ketiga adalah keterlibatan orang, engagement people ya. Nah, di ISO 9001 ini penting ini ya. Jadi kalau bisa ya, ini harus diukur Bapak Ibu keterlibatan orang itu. Salah satu yang sangat bisa kita lihat adalah ketika audit baik internal maupun eksternal. Orangnya 4L, itu lagi. Nah, ini salah satu kurangnya keterlibatan orang ya. Kadang-kadang pada tahap awal ya, orang yang mengerjakan ISO cuma satu departemen saja ya, biasanya QHSE atau departemen QE ya. Kalau ada isu terkait dengan mutu, itu semua alergi ya, semua akan menunjuk tangan kepada departemen QHSE atau departemen QE atau departemen quality control misalkan. Nah, itu dalam ISO itu diharapkan tidak terjadi ya. Karena apa? Karena penting keterlibatan orang itu ya, ada aspek kompetensi, pemberdayaan, keterlibatan seluruh pegawai ya. Kemudian apalagi di situ ya, etos kerja banyak ya. Jadi keterlibatan orang, makin banyak orang yang terlibat secara ISO itu akan semakin bagus ketimbang sedikit orang yang terlibat ya. Kemudian yang keempat adalah pendekatan proses approach ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pendekatan proses ya? Jadi pendekatan proses itu gimana ya cara memberikan proses. Jadi objektif atau tujuan boleh Bapak Ibu tetapkan, tetapi kita akan fokus dengan pendekatan proses. Jadi misalkan ya, objektifnya adalah membuat piring sehari 1000 misalkan ya. Nah, membuat piring sehari 1000 itu harus didukung oleh proses, didekati oleh proses. Prosesnya harus bagaimana supaya objektif membuat piring 1000 sesuai spesifikasi itu bisa bukan hanya dipenuhi ya, tetapi bisa dilampaui. Nah, itu akan didekati dengan proses. Jadi misalkan ada improvement, mendatangkan mesin-mesin yang lebih canggih ya, misalkan ya. Karena begini Bapak Ibu, ISO 9001 persis seperti ISO yang lainnya, jika ada salah satu komponen di dalam organisasi yang tidak sama rata kompetensinya, pemahamannya, atau kontribusinya, maka objektif atau sasaran mutu ya itu tidak akan tercapai dengan sempurna. Ibarat ember bocor ya, itu di salah satu dindingnya embernya itu ada bocor, misalkan setinggi 2 cm. Dia nggak akan bisa melebihi 2 cm untuk diisi air ya, itu analoginya aja ya. Pendekatan proses ini penting. Jadi bagaimana kita bisa men-achieve atau mendapatkan sasaran mutu ya dengan pendekatan proses. Jadi prosesnya yang kita liatin ya, kita kelola, kita monitoring ya. Nah, ini yang harus kita camkan. Jadi tidak jomplang. Prosesnya cuma di satu departemen saja ya. Ketika ada masalah, produknya gagal atau reject, yang disalahin QE-nya terus ya. Padahal ya, prinsip dalam mutu, ingat ya dulu saya diajarin, satu, tidak membuat reject ya. Yang kedua, tidak meneruskan reject
yang ketiga tidak menerima reject ya. Jadi kalau bahannya jelek ya, proses selanjutnya jangan mau terima. Kalau kitanya merupakan penghasil, kita jangan menghasilkan barang jelek ya. Yang ketiga adalah kita tidak meneruskan barang jelek ya atau reject ya. Tidak menghasilkan reject, tidak meneruskan reject, dan tidak menerima reject. Itulah prinsip biasanya di quality control. Itu tahun 90-an saya kerja di perusahaan Astra ya, itu di setiap sudut mesin begitu tuh ya, doktrinnya ya, semboyannya. Tidak menerima reject, tidak membuat reject, atau tidak meneruskan reject. Kemudian yang kelima adalah perbaikan. Ini di mana-mana ada ya. Jadi suatu organisasi ya tanpa adanya perbaikan atau improvement maka dia akan stuck ya, akan stuck. Jadi proses memperbaiki diri itu adalah penting ya. Jadi menekankan pentingnya organisasi untuk memberikan pelatihan. Nah, ini jadi karena organisasi yang baik supaya bisa berbuat memperbaiki dirinya sendiri itu harus didukung oleh kompetensi ya, kompetensi pegawai ya. Jadi banyak ini perbaikan, improvement. Kemudian yang keenam adalah pengambilan pengambilan keputusan berdasarkan bukti ya. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti ya. Jadi kalau yang dulu di 2008 prinsipnya adalah pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan. Jadi factual approach to decision making. Kalau sekarang evidence based ya. Faktual sebenarnya dengan evidence itu adalah 70% evidence. Jadi faktual itu masih bisa dibantah, tapi kalau evidence itu tidak bisa dibantah ya. Prinsip ini bahwa setiap organisasi dalam mengambil harus berdasarkan pada analisa kepastian data dan informasi ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa pengambilan keputusan itu harus berdasarkan bukti ya? Karena kalau lebih lanjut itu jika asal-asalan ya, maka keputusan bisa salah. Produk dan jasa yang dihasilkan akan miss ya, akan boro-boro melampaui ekspektasi pelanggan. Tetap untuk sampai ke ekspektasi pelanggan aja udah berat ya. Jadi ini harus kita pahami benar bahwa dalam manajemen bukti ini evidence based, bukti diartikan sebagai informasi yang menunjukkan atau membuktikan bahwa suatu itu memang ada atau adalah suatu itu adalah benar ya. Misal ya, ketika kita mendapatkan komplain terkait mutu pelayanan misalkan ya, kita harus merunut ke internal kita, benar nggak? Yang dikomplainkan adalah janjinya 2 hari, realisasinya 4 hari, berarti ada selisih 2 hari. Nah, itu harus diinvestigasi ya. Nah, investigasinya itu harus berupa evidence atau bukti. Ya, dari situ manajemen akan bisa memutuskan, mengambil keputusan apa langkah-langkah yang harus diambil ya. Kemudian yang ketujuh adalah manajemen relasional atau relationship management. Jadi karena organisasi itu tidak berdiri sendiri ya Pak Daya ya. Jadi ada tadi yang saya sudah bilang minimal ada 4 ya. Si pelaku, kemudian penyedia jasa dan produk yang kita pakai atau vendor atau subkon, kemudian yang ketiga adalah regulator, yang keempat adalah tadi customer ya. Jadi relation management itu untuk yang eksternal, tetapi untuk yang internal masing-masing departemen harus bisa saling terkait ya, harus bisa saling bahu-membahu menutupi misalkan gitu ya, atau bahu-membahu dalam hal menghasilkan barang yang bermutu ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk dapat Bapak Ibu bertanya atau memberikan isu-isu yang ada di tempat kerja terkait ISO 9001, wabil khusus terkait dengan prinsip ya, kira-kira apa kendalanya ya.
Tapi boleh juga sih klausul, boleh ya, kita akan mulai bahas satu-satu lah ya. Jadi apa sih yang menyebabkan Pak Beni, Kang Beni ini di tempat saya udah 15 tahun ISO, tetapi kok tidak maju-maju misalkan gitu ya. Nah, kita coba bahas ya di sini ya. Silakan Om Den, kita akan coba open mic dulu nih, silakan. Yang mau bertanya, yang mau mengungkapkan pendapat, silakan. Monggo Bapak Ibu bisa langsung open mic untuk sharing. Tidak terbatas hanya prinsip ya, kalau ada yang ditanyakan terkait prinsip, silakan. Terkait dengan masalah yang ada di tempat kerja, terkait dengan mutu, silakan ya. Jadi silakan. Malam nih, saya dari Daniel nih Pak. Silakan Om Daniel. Iya, ini saya masih berhubungan dengan prinsip-prinsip nih Pak. Pertanyaan Ya, saya. silakan. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, dalam hal mutu, jika suatu perusahaan atau organisasi itu mengalami kemunduran atau menurunnya minat user atau konsumen terhadap produk kita Pak. Dari 7 prinsip ISO 9001 versi 2012 ini Pak, prinsip mana Pak yang paling utama harus kita analisis terlebih dahulu? Siap. Ini bagus ini pertanyaannya ya. Kalau suatu organisasi mengidentifikasi bahwa customer sudah mulai menurun pesanannya, ya tadinya pesan 1.000, tiba-tiba jadi 200 gitu ya. Kemudian dia tiba-tiba minta harganya di korting 60%, itu adalah indikasi-indikasi yang harus kita bisa tangkap ya, bahwa oh ternyata mulai ada ancaman. Nah, begitu ya. Mikirnya harus begitu. Nah, kaitannya dengan prinsip, mana yang paling relevan yang bisa kita kaitkan dengan kondisi itu? Yang pertama, pendapat saya adalah yang pertama adalah ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat pendekatan proses ya. Jadi keajegan atau konsistensi dalam pembuatan produk atau layanan jasa ya, servis itu mungkin tidak ajeg ya, naik turun Bapak Ibu, itu satu ya. Yang kedua adalah nih, perbaikan atau improvement. Boleh jadi monoton Bapak Ibu, udah 15 tahun itu aja terus. Nah, Bapak Ibu tolong ya di periode di dalam suatu masa secara kesinambungan atau secara berkala, Bapak Ibu harus coba menggali apa keinginan dari pelanggan itu ya. Satu, terkait dengan pengembangan kualitas produk kita, barang dan jasa kita bagaimana. Tangkap. Yang kedua adalah terkait pengembangan produk dan jasa. Bikin aja survei kecil-kecilan. Dalam masa 5 tahun, apa yang Bapak Ibu harapkan di luar harga terkait dengan produk dan layanan kami. Kalau Bapak Ibu supaya bisa menggait pelanggan, Bapak Ibu bisa batasi. Gitu ya. A, misalkan harga. B, kemasan, misalkan. C, waktu delivery, misalkan. D, durability atau ketahanan, misalkan. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu kita itu terlena oleh kontrak. Kontrak yang sudah didapat itu memang betul harus kita penuhi, tetapi pada suatu titik kita harus sudah mulai menggali apa sih keinginan pelanggan dalam 5 tahun ke depan, dalam 3 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga adalah ini. Sebelum tahapan-tahapan langkah-langkah kerja yang akan diambil, ini yang harus manajemen pahami ya, bahwa apa sih masalahnya sampai pelanggan kita membatalkan ordernya atau menurunkan pesanannya. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Silakan yang lain. Mas Daniel, saya harap ini tidak memuaskan Mas Daniel sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di WA Group ya. Saya lebih senang di WA Group, kenapa? Karena biasanya Bapak Ibu tidak malu-malu mengemukakan pendapat atau mengemukakan masalah sehingga kita bisa cari
tahu juga solusinya apa yang bisa kita tawarkan ya. Ayo yang lain. Ingat